sudah. Kita 2,5 tahun sampai umur 3 tahun sudah panen, tapi kan bertahap, masih volumenya kecil. Kita sampaikan ke optimal itu masuk 3 tahun. Satu pohon ini untuk bisa sampai berbuah kalau dianalisa modal itu sampai berapa kira-kira? Dari awal tanam kelapa harus berdampingan dengan pisang. Itu lebih oke nanti. Jadi 2 tahun modal udah kembali. Jadi kelapa belum panen modal udah kembali dari pisang. Ini kan dulu lahan sawah ya? Ya, sawah produktif. Menghasilkan dulu per tahun sekitar berapa tuh? 20-30 juta besi. Padi 2 kali panen. Kalau sudah dikonversi jadi kelapa ini mungkin bisa nganalisis kayak berapa tuh? Ya taruhlah paling ringan dengan manajemen resiko bersih 100 juta per tahun. 3 kali lipat. Karena faktanya sekarang ini 1 tahun kita produksi kita punya 100 juta. Untuk yang kelapa saja? Hanya kelapa. Belum lagi ini kita kan konteks integratif farming, ada ternaknya. Dan itu kemarin ada pisang, dan pisang itu setiap bulan bisa dapat 2 juta sampai 3 juta. Oh, pisang yang seperti ini? Ini tapi sudah kita mulai habiskan. Ini karena kita konsepnya tumpang sari ya? Tumpang sari dulu. Oh. Tumpang sari, jadi ini sebelum menghasilkan kelapa sudah menghasilkan. Karena kami belum sampai ilmunya nanam kelapa harus nongkrong sambil ngopi tunggu panen, kita belum mampu sampai situ. Kan tentang finansial ini ya. Lah, dulu kami setelah tanaman padi, terus kita bentuk, kita buat media besutan untuk tanam kelapa. Setelah itu masih kita tanami padi. Dan alhamdulillah dari luasan ini masih dapat 4 ton. Setelah padi baru kita buat bedengan seperti ini. Dulu setelah parit-parit terjadi bedengan parit ini ada tanaman semangka. Jadi semangka itu merambat antara kanan ke kiri. Setelah semangka masih ada bawang. Bawang merah 2 kali. Berarti tumpang sari konsepnya. Berarti sampai ini belum menghasilkan kita kejar, kita produksinya terus antara semangka, bawang, terus yang paling efisien dan efektif lumayan justru malah marginnya lebih besar tuh pisang. Pisang. Ini bekas-bekas pisang. Ini jaraknya di antara pisang, di antara kelapa ada yang sampai 2 ini ya? Ada rata-rata 2. Waktu itu pisang lumayan. Salah satu contoh sebagai validasi pisang yang tersisa ini pisang raja. Pisang raja. Nah, ini masih mungkin masih 3 minggu lagi baru panen, tapi sudah terbeli 100.000. Apakah karena lahannya, apakah karena pupuknya, apa karena doanya? Gimana pengalaman cerita tentang itu? Ya kalau satu tetap itu qadarullah lah, itu kehendak Allah ya, itu tentang doa. Alhamdulillah ini menjadi barokah. Tapi ada sistem sampai situ kan. Seperti itu. Jadi ikhtiar kita ya tetap sungguh-sungguh. Betul. Kita tanam, ya tetap kita rawat, kita pupuk, kita pelajari. Saya juga petani kelapa itu otodidak, kita tidak ada sertifikasi belajar kelapa. Saya otodidak. Tapi saya punya latar belakang emang suka gimana ya, saya latar belakang saya mantan petani semangka, melon, bawang. Dari situ kita mencoba keluar karena apa? Tanaman hortikultura yang saya sebut 3 ini di tempat kami dan bagi saya sudah tidak berbanding lurus dengan modal. Tadi yang tanaman-tanaman modalnya sekarang segitu besarnya dengan peluang pasar yang segitunya. Akhirnya kita beralih karena di tempat kami nggak ada kelapa. Kenapa kita sebagai objek monopoli tentang kelapa? Kita tanam dan kita tampil, tidak hanya kita mengkritis, wah kelapa kok mahal. Kita tanam, nggak hanya kritis, hanya mahal gitu. Kita mulai tanam, kita buktikan qadarullah dan alhamdulillah sampai saat ini bisa produksi. Kalau berbicara tentang penghasilan, kira-kira satu pohon ini untuk bisa sampai berbuah kalau dianalisa modal itu sampai berapa kira-kira? Satu pohon kira-kira untuk sampai berbuah? Saya nggak sedetail itu sebetulnya ya. Kira-kira saya tuh bukan orang manajemen dan bukan orang administrasi ya, jadi tidak bisa menghitung RAB-nya. Taruhlah seperti ini, satu pohon kelapa bibit, taruhlah bibit itu harga 70.000 ya, karena saya jual bibitnya 70.000. Nah, pupuk selama panen ini satu pohon hanya menghabiskan 2 kg. Selama dari satu pohon hanya 2 kg. Tahun itu ya. Kalau yang boros ya silakan itu yang boros. Kalau saya tadi kembali, saya nanam kelapa tuh konsepnya biar hemat, tapi untungnya lumayan, kan seperti itu. Karena saya bilang lumayan banyak bagi kami, bisa dikatakan sedikit bagi orang lain, kan seperti itu. Lumayan saja. Lah, pupuk kami akumulasinya sampai saat ini pun hanya 2 kg. Kita ambil pupuk dengan standar yang paling mahal. Misalkan itu Mutiara yang non subsidi gitu ya. Kalau satu karung atau judulnya taruhlah 20.000. Berarti kalau 2 kg 40.000. Bibit 70.000 dengan pupuk paling mahal sekalian 50.000. Kan seperti itu yang terjadi. Baru 120.000. Ada pestisida di sini. Dalam 1 tahun hitunglah 20 kali penyemprotan. 20 kali. Ya. 20 kali penyemprotan. Sekali penyemprotan itu nilainya 100.000. Untuk kapasitas segini? Saya sini, kita akumulasinya dulu, nanti kita bagi. Berarti 1 tahun itu tadi dibutuhkan
100.000 untuk 1 bulan ya. Berarti keluarnya 1.200.000 dalam 1 tahun. 2 tahun berarti 2.400.000. Taruhlah untuk pestisida kita buat maksimal sekalian 5 juta rupiah sampai panen. Iya. Iya kan? Itu dari 100 pohon kita bagi. Bagaimana 5 juta dibagi 100? Seperti itu, ketemunya di 50.000 juga, ya kan? 120.000 ditambah 50, 170. Kita buat saja, kita mahalkan lagi. Uang resikonya kita untungnya banyak. Berarti 1 pohon membutuhkan sampai panen itu 200.000 rupiah. 200.000 rupiah itu sampean kalikan 100 pohon misalkan. Ketemu berapa itu? 20 juta. Baru 20 juta? Nah, ya itulah akumulasinya seperti itu. Gak sampai 50 juta ya tadi. 50 juta itu bisa untuk apa itu tadi? Masih untuk ternak. Oh, pembuatan kandang. Karena kita di sekian ini butuh pagar keliling, isolasi. Oh, iya. Karena itu lebih penting. Karena apa? Keamanan. Bakal ada konflik sosial. Kalau keluar. Kalau ternak kita keluar, kan seperti itu yang terjadi. Dari bibit sampai panen itu cukup. Sisa. Tapi kita tenaga sendiri. Taruhlah 50 juta. Kita juga sambil merawat ada ternaknya, sambil ada tumpang sarinya itu ya maaf, kita koreksi, kami tidak merawat ternak. Oke. Ternak itu hidup sendiri. Cuma kita sediakan teduhan saja. Kita nggak merawat ternak. Maaf, kita bukan dipekerjakan oleh hewan. Luar biasa, luar biasa. Maaf, belum mampu kita. Yang pupuk Lah, ini kan sanitasi. Sanitasi ini adalah bank pupuk kami berikutnya. Sanitasi ini ada koreksi bagi orang yang konservatif ya. Ini kan bakal tempat bersarang si kumbang. Iya, saya nggak menafikan itu. Tetapi kumbang yang bersarang menjadi sebuah larva ataupun uret itu menjadi sumber protein si ayam juga. Dan ayam kami sistemnya sudah kita aplikasikan beberapa bulan yang lalu, dan ayam dari 1000 tahun yang lalu masih suka ceker-ceker. Dari tempat dedaunan kering seperti ini ayam suka ceker-ceker, dapatlah si uret ataupun si larva tadi, dan itu protein bagi si ayam. Keuntungannya kita mandiri telur dan kumbang bisa terkontrol juga. Dan kontrol rumput kami si domba. Panen. Dikatakan belum genap 2 tahun. Udah. Kita 2,5 tahun sampai umur ke-3 tahun sudah panen, tapi kan bertahap, masih volumenya kecil. Kita sampaikan ke optimal itu masuk 3 tahun. Jadi 3 tahun itu kita sebulan bisa dari 500 butir sampai ke 1000 per bulan, 1000 butir kelapa sampai 1000 butir. Kalau harga degannya ini panen degan ya? Panen degan. Degan berapa tuh harga degan standar ini? Kalau di sini degan itu 10.000. Setiap hari itu rata-rata 50 butir kelapa. 500 bisa lebih. 500.000. Kita bisa jual dengan harga lebih. Ya, kita di kebun di sini kita sajikan di meja tuh ada sirup dan es batu, dan satu sajian kelapa ini 15.000. Mungkin ada yang kritis juga, harus kenapa kalau di kebun kok kelapanya mahal? Ya silahkan buat konsep kebun ketika ingin mengikuti, jangan hanya kritis kan seperti itu. Kita punya posisi tawar di sini kan seperti itu. Ada edukasi juga kan itu yang terjadi. Padahal ini baru satu varian untuk padahal nanti pengembangan turunan kelapa itu banyak banget. Lah, edukasinya. Iya betul. Ada niranya, bisa tidak ada puding kelapanya. Nah, itu yang luar biasa tadi. Terima kasih. Ada puding itu termasuk apa itu proyeksi ke depan ketika produksi melimpah. Ini jumlah 124 pohon. 124. Yang entok 114. Kalau bertanya berarti ini jarak tanamnya kan emang kelihatan longgar ini. 8 meter ini jarak ideal. 8 meter. 8 meter. Oke, itu dengan konsep tadi bisa tumpang sarinya. Sebetulnya sebelumnya tadi benar, sebelum kita sampai hari ini masih ada banyak tumpang sari untuk pisang. Pisang berarti sampai menikmati sampai ke usia 4 tahun ya? Ya, pas pisang maksimal ke 4 tahun harus bersih. Jadi kalau dengan rumus percepatannya harusnya dari awal tanam kelapa harus berdampingan dengan pisang. Itu lebih oke nanti. Jadi 2 tahun modal udah kembali. Jadi kelapa belum panen modal udah kembali dari pisang. Capek dan seberapa banyak sih mengeluarkan pendanaan untuk merawat kebun kelapa yang sudah jadi seperti ini? Capek itu relatif ya. Oke. Ketika kita sudah mempunyai sebuah passion atau semangat, bisa dikatakan giroh juga terhadap sebuah pilihan. Jadi capek itu nggak segitunya. Itu dipaksa yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan lah itu. Betul. Baru jam 7 pagi aja udah capek kan seperti itu. Jadi saya menikmati saja. Meskipun mungkin standar capek saya terlalu tinggi ya. Mungkin beberapa orang tuh ngupas kelapa sehari 50 itu capek. Saya tuh pernah rekor tuh 400 kelapa sehari. Ngupas dengan pisau itu ketika status buka, dengan status buka itu kita rubah dengan status tutup supaya bisa terurai pengunjung. Alhamdulillah setiap hari cukup 50 kelapa itu bagi kami enjoy dan ada edukasi yang bisa disampaikan.
Itu yang terjadi. Kita hanya fokus di pelayanan kan. Sibuk terus akhirnya. Kalau capek tadi ya relatif tadi. Ini bukan hari Minggu ya, bukan hari Ahad libur ini. Ya, ini baru hari apa toh? Baru Selasa ini kan. Otomatis weekend status tutup di Solo banyak banget. Sama dari pagi sudah lihat sendiri lah. Hari ini sudah ada 30 kelapa kan. Betul. Itu belum ada, nanti masih ada yang kencan dari dinas-dinas mau ke sini. Masih 2 tandan juga yang diminta. Dimana di sini hanya di ketinggian sekitar 20 sampai 30 meter dari permukaan laut. Saya anggap ini potensial. Karena dulu kecil kami itu 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu kelapa masih banyak warisan simbah yang nanam simbah. Bapak saya nggak nanam kelapa. Itu menjadi kekurangan juga. Kenapa kelapa di lingkungan kami habis? Bapak-bapak kami itu tidak punya passion nanam kelapa. Itu tanaman si kakek. Bisa dikatakan malah si buyut. Akhirnya nggak ada passion, nggak bisa merawat. Itu yang terjadi. Lah kita coba. Paling tidak ketika kita diskusi di atas meja bersama teman-teman dengan literasi kita, ya hanya sebuah diskusi ternyata. Tidak ada ASI. Jadi sebuah interpretasi itu ada kekurangan, hanya membaca disampaikan tempat obrolan untuk ngopi, enggak praktek-praktek. Kita mencoba keluar dari zona-zona tongkrongan seperti itu. Kita tampil, kita coba dari luasan sekian, kita tanam. Bismillah dan alhamdulillah qadarullah saat ini kita menikmati produksi itu. Tapi alhamdulillah produksi kelapa ini dari awal juga ada teman yang menyarankan dengan varietas Ginjah Enrop. Dan alhamdulillah ya seperti itulah yang terjadi saat ini. Saat ini kami setiap hari bisa menikmati hasil. Taruhlah setiap hari kita bisa menjual 50 kelapa muda, itu bagi kami udah luar biasa. Udah cukup untuk makan orang, saya, anak dan istri-istri cukup bisa. Ya itu jam sekian kita masih berkebun, udah ada yang datang nongkrong. Tadi udah ada yang baru pulang. Ya seperti itu. Padahal ini kondisi lagi ditutup status di medsosnya. Status di media sosial kita tutup. Kita nggak berani dengan status buka. Karena apa? Dengan status tutup ketika stok kelapa yang premium atau original dari kebun itu habis, kita juga nggak salah. Kita statusnya di medsos dan di Google Man tutup, dan media sosial kami tidak pernah mengundang pengunjung. Ketika ada pengunjungnya datang, alhamdulillah itu rezeki. Tapi ya harus dimengerti dengan keterbatasan kami itu sebetulnya. 25 tahun yang lalu kelapa di sini banyak. Oh, aslinya dulunya. Belakang rumah kami dulu waktu ketika saya masih SD, waktu SMP, itu masih punya sekitar kurang lebihnya 8-10 pohon kelapa. Dan itu bisa untuk jajan kami anak. Ya, kebetulan saya anak laki-laki satu-satunya ya. Setiap pulang sekolah, SMP itu ya. Ambil kelapa. Kalau nggak manjat ya pakai egrek yang panjang. Dulu sampai sekarang saya anggap nominalnya sama. Saya ingat memori waktu kecil itu SMP itu ya. Saya ambil kelapa, 1 butir kelapa sekitar tahun 95 kalau nggak salah, 95-96 ya. Itu 1 butir kelapa di tempat kami Rp250. Waktu itu dapat mie ayam 1 mangkok. Jadi setiap kami dulu waktu pulang sekolah, ambil kelapa siang hari, sore hari saya bawa ke warung. 2 butir, cukup 2 butir. Misalnya ambil banyak, setiap hari hanya kita setorkan ke warung-warung kelontong kecil-kecil, hanya 2 butir. Setiap hari 2 butir dapat 500, bisa ngajak teman makan mie ayam. Itu keren bagi kami waktu itu. Bisa ngelakir teman jajan mie ayam itu waktu tahun 1996 itu paling keren. Sekarang sama kelapa di sini ya, di Grobogan ya. 1 butir ukuran sekian ini, medium besar ya. Itu kelapa kalau kelapa sayur, maaf sedikit terburu-buru. Kalau kelapa sayur harga pengecer 13.000. Kelapa tua. Harga pengecer 13.000. Taruhlah 10.000 saja. Sama dengan nominal mie ayam 1 mangkok. Dan memori itu terulang, 1 kelapa dapat mie ayam. Ternyata masih sama polanya dari dulu sampai sekarang. Nggak kena inflasi. Nggak kena inflasi kelapa. Keren. Di tempat kami ya. Jangan dikoreksi. Itu kami di Indragiri Rio kelapa cuma 3 rupiah. Ya di sana karena komoditasnya luar biasa. Di tempat kami nggak seperti itu. Di tempat kami itu kami sebagai objek pasar kalau untuk kelapa semua didatangkan dari luar kota. Itu. Terkadang di media sosial kan, lah untuk masak kelapa 10.000 tempat kami 2.000 rupiah. Lah yo nggak fair perbandingannya kan seperti itu. Oke, kemudian ini kan unik ini. Konteks integratif farming, ada ayam-ayamnya ini, ada kambing-kambingnya. Ini konsepnya seperti apa, bisa diceritakan ini? Ini apa? Harapan kami ya, atau proyeksi saya, terutama saya yang mempunyai pemikiran untuk ini. Nah, kenapa ada ayam? Ayam tuh karakternya masih suka ceker-ceker. Itulah sistem yang ingin kita terapkan. Karena apa? Di sanitasi kami pasti ada peluang tempat bersarangnya si kumbang atau uret. Sedangkan uret ataupun gendon ataupun larva bakal si kumbang itu protein kesukaan si ayam. Secara otomatis sistemnya kita buat bahwa protein mereka cari sendiri yang sudah ada di lokasi kita juga media. Jadi alhamdulillah aman, protein tercukupi untuk ayam. Dan dia selalu ceker-ceker terus. Ini ayam.
Ya bonusnya kita mandiri telur. Dapur kita alhamdulillah mandiri telur. Nah untuk si domba itu adalah untuk kontrol rumput kami. Dari luasan 6.000 meter ini rumput banyak, kecuali yang tempat tongkrong pengunjung ya, rumputnya habis karena keinjak-injak. Tapi di sebelah timur sana full rumput.